وصحبه. Kalinya ada yang sudah lulus antara kita dengan Tari Radap Rahayu adalah sebuah tarian istana daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang didirikan oleh sejumlah penari wanita dewasa dengan jumlah ganjil. Tari Radap Rahayu merupakan kesenian yang digunakan untuk menyambut tamu sebagai bentuk penghormatan. Tari Radap Rahayu merupakan tari klasik yang diciptakan oleh Pangeran Temenggung dari negara Daha. Tari ini dipetik dari hikayat lambung mengkurat dalam upacara puja Banten, memuja, mendoa. Ketika kapal Prabayaksa kandas di pembantang Lok Baintan, Sungai Martapura, ditarikan oleh siswi SMP Negeri 1 Marabahan, Lara Raisa Al-Zahra, Sofi Anissa Chandrarini, dan Raisa Dian Nopianti. Selamat menyaksikan.
tresnanya ikan turun dibungkus dupa. Jangan dengar kami kayau, jangan dengar kami menyaru. Ikan turun jangan saurangan, bawa kawan nang sarasi. Kami mayang tangan dilinan, memakai pusaka nang badanku. Ikan turun jangan saurangan, bawa kawan nang sarasi. Burung di bawah batu, ikan turun beranak bacucu. Sampailah bangunanku, Nuri Rahayu dalam nadi. Bau bunganya. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan wa syafa'atan alaina wa ala lil hujjat wal ghuzzat wal zuwar wal musafirin
والمقيمين في البر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا وسلم ديننا اللهم سلم وسلم إيماننا اللهم سلم وسلم توحيدنا اللهم سلم اعتقادنا اللهم صل وسلم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا ومن ذريتنا ومن جميع المسلمين برحمتك يا رحيم اللهم اشرح صدورنا ويسر بها أمورنا وطيب واسع رزقنا وإلى الخير قربنا ومن الشر أبعدنا واقضه وأجلنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء اللهم جميلنا بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وإذنا من موجبة الندامة إلى يوم القيامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله. Kabupaten Baritokuala, yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Bapak Sofian, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Baritokuala, yang saya hormati para pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Baritokuala yang terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, yang saya hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia beserta jajaran, serta anggota dan PGRI, seluruh jajaran PGRI, serta para penyuluh KB se-Kabupaten Baritokuala, juga para peserta kita hari ini. Ibu Bupati, kami laporkan juga bahwa undangan kita juga dari Palang Merah Indonesia, dari Pramuka juga hadir pada hari ini, dan anak-anak pelajar yang turut hadir bersama-sama kita, yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan perkenannya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau hingga yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, khususnya kepada Bunda Bupati Baritokuala, izinkan kami menyampaikan laporan terkait kegiatan kita pada hari ini. A. Dasar pelaksanaan 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggarakannya atau dibentuknya sekolah siaga kependudukan yang biasanya disingkat dengan SSK adalah memberikan pengetahuan kepada anak-anak sekolah secara dini tentang kependudukan dan permasalahannya. Adapun tujuannya adalah agar generasi muda kita tidak terjebak dengan masalah perkawinan usia anak yang sesuai dengan misi keluarga berencana, yaitu pendewasaan usia perkawinan. Kemudian sebagai tindak lanjut dari pembentukan Koalisi Kependudukan Indonesia Kabupaten Baritokuala serta implementasi dari Grand Design Pembangunan Kependudukan, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baritokuala membentuk Sekolah Siaga Kependudukan sebagai langkah awal dari amanat GDPK agar kependudukan di Baritokuala dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan GDPK Kabupaten Baritokuala tahun 2021 sampai 2046. Pelaksanaan kegiatan pencanangan sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Baritokuala tahun 2022 dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, tempat SMP Negeri 1 Marabahan. Sekolah siaga kependudukan adalah sekolah
yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dengan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana agar guru dan siswa dapat memahami isu-isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Dengan kata lain, sekolah siaga kependudukan ini tidak merubah kurikulum yang sudah ada, tetapi menyelipkan pembelajaran kependudukan di dalam mata pelajaran yang sudah ada. Misalnya geografi, IPS, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Serta ekstrakurikuler seperti pramuka, PMI, dan muatan lokal. Adapun peserta yang hadir pada hari ini, pimpinan SKPD terkait, pimpinan SKPD Pertika, Kepala Bidang Daduk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, organisasi wanita, organisasi profesi, pramuka, PMI, kepala-kepala sekolah, Koalisi Kependudukan Indonesia, dan para penyuluh keluarga berencana se-Kabupaten Barito Kuala. Pembiayaan. Biaya kegiatan ini bersumber dari APBD melalui DPA, DPPKB, P3A, Kabupaten Barito Kuala. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bupati Barito Kuala yang telah memberikan dukungan, arahan, dan fasilitas lainnya, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Meskipun sebelumnya, Ibu Bupati kita baru saja meresmikan aula yang namanya Lebo Bahalap dari Balai Penyuluh KB Kecamatan Bakumpai. Tepuk tangan buat Ibu dulu, luar biasa. Waktu yang sedikit dan sangat singkat ini, kita sudah menuju 3 kegiatan langsung dari Ibu Bupati. Ini baru 2 sekarang, habis ini kita sudah langsung meluncur, ada lagi kegiatan Ibu Bupati yaitu penghargaan sakit di Aula Selida. Jadi mohon maaf kalau begitu selesai kami terbang lagi ke Aula Selida. Dan ucapan terima kasih tentunya kami sampaikan pula kepada semua undangan yang sudah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan hari ini, dan kepada semua pihak yang turut membantu pelaksanaan kegiatan ini, terutama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Marabahan, luar biasa dengan segala fasilitas yang diberikan. Pak, terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebenarnya Ibu Bupati, Kepala Sekolah SMP 1 dan rekan-rekan anak-anak kita ini sangat memimpikan adanya sekolah ini menjadi sekolah pilot project di Kabupaten Barito Kuala. Jadi sekolah ini sepertinya menjadi sekolah yang terbaik di Batola. Ya, paling tidak ada sarana dan prasarana nanti yang akan dikondisikan dan akan difasilitasi. Paling tidak diaminkan oleh Bupati Barito Kuala dan diaminkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala. Insya Allah Pak, kedepannya Ibu Bupati nanti akan memberikan yang terbaik untuk SMP Negeri 1. Doakan buat Ibu Bupati. Doakan buat Ibu semuanya, anak-anak kita. Iya, insya Allah, mudah-mudahan. Kami juga turut berdoa. Kemudian kami menyampaikan permohonan maaf andai kata dalam pelaksanaan hari ini terdapat hal yang kurang berkenan. Tentunya semua kekurangan ada pada kami dan kelebihan wabarakatuh. Nah, itu hanya anak SMP 1 Marabahan. Terima kasih Nak. Salamnya bisa dijawab. Yang saya hormati Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, DPP KB P3A. Yang paling agak sulit memang disebutnya ya. Ibu Harli, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, nanti yang mewakili pimpinan SKPD terkait lingkup pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Pak Camat yang berhadir di sini, yang tercinta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Barito Kuala, Kepala Sekolah dan para Dewan Guru,
anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 1 Marabahan yang sangat saya sayangi, undangan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, walaupun cuaca agak menggerak-gerah ya, agak panas, kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk saling bertatap muka bersama-sama hadir mengikuti pencanangan Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK tingkat Kabupaten Batu Kuala. Salawat serta salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, keluarga dan pengikut dari sunnah beliau dari dulu sekarang hingga yaumil akhir yang akan datang. Bapak Ibu sekalian dan anakku yang saya sayangi, pertama-tama atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Batu Kuala, kami ucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Kuala atas pelaksanaan kegiatan ini yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah SMP Negeri 1 Marabahan. Jalur formal merupakan jalur yang paling strategis dalam implementasi kependudukan kepada masyarakat. Implementasi kependudukan merupakan salah satu strategi yang paling efektif adalah melalui mekanisme pengintegrasian ke dalam mata pelajaran seperti yang hari ini akan kita canangkan bersama, yaitu Sekolah Siaga Kependudukan. Pendidikan kependudukan sangat penting untuk dipahami oleh para siswa-siswi agar semakin peka terhadap kondisi demografi serta permasalahan yang menyertainya. Terlebih saat ini kita bersiap menyongsong puncak bonus demografi di tahun 2045. Jadi kalau kita hitung dari sekarang itu nanti 23 tahun yang akan datang. Jadi anak-anak sekarang yang berusia 5 tahun atau balita itu akan berusia sekitar 28 tahun. Jadi benar-benar sudah menjadi usia yang sangat produktif, ya. Jadi itu ledakan penduduknya nanti di sana, ya. Bonus demografi hanya dapat dimanfaatkan apabila tersedia sumber daya manusia yang unggul dan memiliki karakter yang kuat. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk memasuki era bonus demografi tersebut. Di antaranya memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan mendorong terciptanya lapangan kerja. Dengan program SSK ini diharapkan bisa memupuk kesadaran generasi muda tentang kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggalnya. Dengan begitu, setiap aspek pembangunan dapat dikelola serta membuka peluang baru untuk kesejahteraan masyarakat. Peduli terhadap pengembangan penduduk berarti peduli terhadap isu-isu kependudukan dan bisa melakukan langkah nyata melalui perilaku hidup berwawasan kependudukan. Hadirin yang berbahagia, anakku yang saya sayangi, konsep sekolah kependudukan bukanlah menambah mata pelajaran yang sudah ada di sekolah-sekolah, akan tetapi dengan mengintegrasikan isu-isu kependudukan di dalam mata pelajaran yang sudah ada. Dengan demikian, keberadaan SSK tidak membebani para siswa secara akademis. Sebagai contoh, mengintegrasikan isu kependudukan dan pembangunan keluarga di dalam pelajaran geografi, sosiologi, dan antropologi, dan isu KB dan kesehatan reproduksi pada pelajaran biologi. Di dalam SSK juga terdapat pojok kependudukan yang menjadi salah satu sumber pembelajaran seperti peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana peduli dengan fenomena kependudukan. Kami berharap kepada generasi muda agar menjadi agent of change di masyarakat di dalam melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan, sehingga kehidupan generasi-generasi sekarang semakin peduli dengan kondisi generasi masa yang akan datang. Karena di tahun-tahun berikutnya akan lebih sulit dibandingkan tahun ini. Karenanya para siswa-siswi harus mempersiapkan diri dengan perencanaan yang lebih baik. Pergunakan waktu belajar dengan baik,
karena pada usia kalian seperti saat ini adalah usia dengan kategori non produktif karena masih menjadi tanggungan orang tua. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat pada pencanangan sekolah siaga kependudukan ini. Kami berharap kepada seluruh stakeholder yang bergerak di bidang kependudukan dan keluarga berencana untuk bisa mendorong para siswa-siswi agar tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang unggul dan berkualitas. Sebagai bahan tambahan, insya Allah tadi informasi Kepala Dinas Pendidikan, anak-anakku sekalian, para dewan guru, dan khusus sekolah-sekolah, sekolah ini akan dapat nanti renovasi ya, rehab sekolah ya dari dana DAK ya, dari DAK nasional ya mungkin dana sekitar miliaran lebih lah ya. Dan mudah-mudahan nanti akan menjadi sekolah seperti yang diimpikan oleh para anak-anakku sekalian, sebagai sekolah menjadi contoh sekolah yang terbaik di Barito Kuala. Kata dengan senantiasa memohon ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diiringi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022, Sekolah Siaga Kependudukan tingkat Kabupaten Barito Kuala kami nyatakan secara resmi dicanangkan. Jadi ada dua sekolah kependudukan ini, yang SMP-nya SMP 1 Marabahan, sedangkan SD-nya SD Danda Jaya di Rantau Bedau. Jadi mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi sekolah rujukan dari semua sekolah-sekolah yang ada di Barito Kuala terkait dengan ledakan mengantisipasi ledakan penduduk ya, atau demografi nanti di tahun 2045. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan serta kekuatan kepada kita semua dalam menyelesaikan seluruh aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pemukulan gong sebagai tanda dicanangkannya Sekolah Siaga Kependudukan oleh Yang Terhormat Bupati Barito Kuala, didampingi oleh yang mewakili Kepala Perwakilan Provinsi Kalsel, Kadis PPKB P3A, Kepala Sekolah SMP 1 Marabahan, dan Kepala Sekolah SDN Danda Jaya 4. Kami persilahkan. Miliaran saya. Dilanjutkan foto bersama. Hadirin yang kami hormati, demikian acara pada hari ini. Lagi
Jadi semalam tuh Pak rencananya panitianya itu adalah Igi bersama BKKBN.